Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Ini baru tanggal 14. Kalau di kampung kami masih sampai akhir bulan. Ya, orang saling berkunjung satu dengan yang lain. Makanya di kampung kami itu minggu terakhir disebutnya minggu tutup toples. Ya, karena masih ada kue yang harus diberikan kepada setiap tamu yang datang. Dan minggu terakhir itu toples ditutup Bapak Ibu gitu ya. Karena memang sudah tidak ada isinya. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biasanya kita ketika memasuki tahun yang baru, siapapun kita. Ini adalah momen yang paling baik bagi setiap orang itu untuk melakukan introspeksi. Ya, melakukan evaluasi terhadap tahun yang sudah lewat. Apa yang harus diperbaiki di tahun yang baru? Kira-kira target apa ya yang tahun 2023 itu tidak tercapai? Wow, kita pengen supaya itu bisa direalisasikan di tahun yang kita jalani sekarang ini, tahun 2024. Ada banyak harapan-harapan yang muncul. Ya. Ada banyak keinginan-keinginan yang kita ingin wujudkan di tahun 2024. Orang kalau memasuki tahun baru dan sudah tidak tahu dia mau bikin apa, itu orang yang paling malang di dunia. Ya, baru masuk tahun baru dia sudah bingung, tahun ini aku mau bikin apa ya? Ya sudahlah, mengalir saja. Toh seperti tahun 2023 bisa lewat, pasti juga tahun 2024 akan lewat. Ya, Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepada kita hikmat supaya kita bisa merencanakan segala hal di dalam hidup kita. Bulan Desember kemarin saya ada di sebuah daerah, Bapak Ibu, selama 2 minggu ada di sana dan saya tinggal di rumah Bapak dan Ibu Gembala. Mereka sama-sama menggembalakan dan mereka punya tempat penggembalaan itu karena mereka cabangnya ada lebih dari 20-an. Dan itu di dalam hutan Bapak Ibu. Ibu gembalanya itu naik motor sendiri masuk ke hutan. Wow, saya melihat kehidupan mereka berdua ini benar-benar luar biasa. Ya, bangun pagi doa bersama, lalu kemudian aktivitas ya seperti biasa ya. Keluarga normal lainnya, mereka pelihara babi, ayam, begitu ya. Saya jadi ingat kalau pergi ke daerah dan tinggal di rumah Bapak Ibu Gembala, saya jadi ingat dengan kenangan ketika kecil. Saya paling suka kalau di rumah ada pendeta datang. Kenapa? Karena itu saatnya makan enak. Ya, karena Bapak Gembala biasanya pelihara babi, pelihara ayam. Untuk apa? Untuk menjamu tamu yang datang Bapak Ibu, gitu ya. Untuk menjamu, jadi berdoa, kenapa ya bulan ini gak ada tamu yang datang, kenapa gak makan ayam gitu loh ya. Mesti tunggu ada tamu datang dulu baru bisa makan enak, gitulah anak gembala di kampung gitu Bapak Ibu ya. Maka ketika saya ada di sana, wah pagi-pagi sudah bunyi 1 ayam ya gitu ya, dipotong oleh Ibu Gembala gitu ya. Kenapa? Karena ada tamu datang. Ada satu hal yang saya amati dari mereka berdua, Bapak Gembala ini sudah beberapa kali kena stroke, tapi semangat banget ya. Pergi ke pedalaman semangat banget, dia naik motor sendiri Bapak Ibu ya. Saya bilang sama Ibu Gembala, Bu gak takut, gak khawatir. Oh sepanjang jalan sudah temannya semua Bu, katanya gitu ya. Jadi aman, ada apa-apa itu orang pasti akan bantu dia ya. Dan ketika akhir-akhir ketika akan kembali ke Jakarta, ya satu momen yang saya paling nikmati ketika ada di rumah Bapak dan Ibu Gembala di pedalaman itu adalah waktu duduk bersama dan mendengarkan cerita mereka tentang pengalaman pelayanan di sana. Ibu Gembala berkata begini kepada saya, Bu Ivon, menurut Ibu selama beberapa hari Ibu ada di rumah kami, ada enggak evaluasi untuk kami? Waduh, ditanya begitu saya malu banget. Evaluasi apa? Ini Bapak Ibu Gembala sudah puluhan tahun ada di sana, terus saya yang datang dari kota baru 2 minggu ada di situ suruh mengevaluasi pelayanan mereka. Saya malu banget ditanya begitu Bapak Ibu ya. Karena saya melihat mereka begitu gila-gilaan untuk Tuhan. Cinta banget kepada Tuhan. Saya justru berkata begini kepada Ibu Gembala, Bu kasih saya satu tips. Apa yang membuat Bapak Ibu bertahan dalam pelayanan? Ya, mungkin kalau orang datang ke sana enak lihat mereka gitu ya. Kenapa? Ya jalan-jalan di daerah itu sudah mulai bagus. Tapi kalau dengar cerita bagaimana mereka merintis ya pelayanan di hutan-hutan itu. Aduh, Bapak Gembala sampai memperlihatkan
memperlihatkan kakinya berulang-ulang kali kecelakaan. Ya, berulang-ulang kali bukan dia naik motor yang harus dia panggul. Karena memang tidak kuat gitu motor untuk lewat. Ibu gembala berkata begini kepada saya, tipsnya kami ada di sini adalah kalau nanti tua aku tidak mau aku berkata andai kata gitu ya. Kalau nanti aku tua aku tidak mau aku bilang andai kata. Artinya waktu-waktu hidup selama masih produktif aku tidak melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Aku melakukan apa yang aku bisa supaya nanti ketika tua aku tidak berkata coba ya waktu itu. Andai kata aku masih kuat mungkin aku masih bisa jalan ke kampung melayani Tuhan menginjil. Andai kata aku masih bisa berbicara, maka aku akan ceritakan kebaikan Tuhan. Andai kata aku masih bisa memberi untuk orang lain. Andai kata, ya. Artinya semua itu sudah lewat. Nah, itulah yang kemudian menjadi modal bagi saya Bapak Ibu ketika kembali dari tempat itu. Iya ya. Berapa banyak dari orang Kristen yang ketika tua, ketika terbaring sakit lalu kemudian berkata, andai kata aku sehat, ya. Coba waktu itu aku mempergunakan waktu dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sudah tanggal 14 Januari 2024. Rasanya waktu cepat sekali berlalu ya. Kalaupun kita jalan pelan, waktu akan terus berlari. Dan apa resolusi kita di tahun ini? Ya. Di dalam keluarga pasti Bapak Ibu punya harapan. Wah, pengen sekolahin anak ya. Lebih baiklah tahun ini gitu menata kehidupan keuangan mungkin. Tapi bagaimana dengan raport kedewasaan rohani kita? Kadang-kadang saya kalau ketemu dengan mahasiswa saya suka tanya, "Kamu baptisnya kapan?" Ya. Karena kita kan banyak ya termasuk di kami itu banyak yang dari kecil itu sudah Kristen. Tapi oke lah, kamu coba ambil start perjalanan imanmu bersama dengan Tuhan ketika kamu dibaptis. Oh 10 tahun yang lalu Bu, oke. Dari 10 tahun yang lalu 5 Mei misalnya. Tahun 2014 kamu dibaptis. Sampai sekarang tahun 2024. Kira-kira ada enggak kelihatan signifikansi dari pertumbuhan imanmu? Ya. Itu raport kita. Ketika memasuki tahun yang baru, ini juga mestinya menjadi salah satu hal yang kita prioritaskan. Bagaimana kehidupan kerohanianku? Ya. Karena kita sendiri punya indikator-indikator Bapak Ibu. Wah dulu 5 tahun yang lalu kalau bisa dilihat, wah saya itu pelit. Pokoknya kalau lihat orang mau seperti apapun dia kondisinya, ndak bakalan saya terpengaruh atau membuka hati untuk membantu. Tapi kok sekarang gampang banget gitu ya berbelas kasihan kepada orang lain. Kita melihat ada progres terhadap pertumbuhan iman kita. Ada progres terhadap kedewasaan rohani kita. Ya. Tapi Bapak Ibu saya teringat dengan sebuah pernyataan dari seorang penulis namanya Soren Kierkegaard. Dia bilang begini, ketika engkau berkata bahwa engkau mau melayani Tuhan, jangan berpikir bahwa itu bisa menggantikan kamu punya prioritas mencari Tuhan. Enggak. Oh aku mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kita tidak akan pernah mungkin bisa melayani Tuhan sungguh-sungguh kalau kita tidak kenal siapa itu Tuhan. Maka yang terutama yang harus betul-betul menjadi dasar dari pelayanan kita, kehidupan kita, ya bahkan progres iman kita adalah apakah kita tetap di dekat Tuhan atau tidak. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita pasti akan semakin mengenal hatinya. Suami istri ya karena sudah bersama terus, mereka seringkali mempergunakan bahasa isyarat yang kita tidak mengerti. Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Cuman melihat ke belakang aja, oh iya, istrinya udah tahu suaminya minta minum. Bisa begitu gitu. Suatu peristiwa katanya Bapak Ibu, karena ini enggak ada lagi ibadah setelah ini jadi boleh agak lama ya karena tahun baru ya. Oke. Sekali waktu ada seorang jemaat datang bertamu ke rumah Bapak dan Ibu Gembala. Ya, karena ceritanya seru sehingga sampai tiba di waktu makan siang. Pada waktu sudah ya kira-kira sudah waktu makan siang, si jemaat ini melihat Bapak Gembala itu mengedipkan mata kepada istrinya, gitu ya. Tapi nggak ngomong apa-apa. Setelah melihat
melihat kedipan mata dari Bapak Gembala, Ibu Gembala langsung berdiri dan menuju ke dapur. Maka didengarlah oleh jemaat di dapur itu udah mulai sibuk, piring gitu ya. Udah mulai bau-bau begitu di belakang. Oh, ternyata kedipan mata Bapak Gembala ini artinya adalah, Mam, tolong ke dapur siapkan makan siang. Kita akan makan bersama dengan jemaat yang sedang berkunjung. Sekali waktu datang pula jemaat ini, ya. Dia kasih pas waktunya memang mau makan siang. Dan pada waktu asik ngobrol dia lihat-lihat waktu dia datang pertama kali jam-jam seperti ini Bapak Gembala sudah mengedipkan mata kepada istrinya. Tapi apakah mungkin karena asik ngobrol sehingga Bapak Gembala lupa untuk mengedipkan mata kepada Ibu Gembala? Dia lihat-lihat Bapak Gembala asik ngobrol, Ibu Gembala juga lagi serius mendengarkan. Maka karena tidak ada tanda-tanda dari Bapak Gembala, maka kemudian dia melihat kepada Ibu Gembala dan dia juga mengedipkan mata, gitu ya. Dia kedipkan mata kepada Ibu Gembala. Bapak Ibu, apakah Ibu Gembala itu langsung berdiri dari tempat duduk dan pergi ke dapur seperti harapan jemaat ini? Enggak. Ibu Gembala waktu lihat jemaatnya ini mengedipkan mata kepadanya, kaget dia. Ada apa? Karena dia kedipkan mata berulang-ulang. Ya, Bapak Gembala juga bingung, ada apa dengan jemaat ini? Apakah dia sedang menaruh hati kepada Ibu Gembala, makanya dia sering datang bertandang, begitu ya. Oh, ternyata salah ya. Bahasa isyarat Bapak Gembala dia ingin pergunakan untuk Ibu Gembala juga. Dia mau kasih tahu Ibu Gembala sudah saatnya makan siang. Aku ini perutku ini loh, Bu Gembala. Apalagi Ibu Gembala makanannya enak. Tetapi ternyata salah orang, beda juga arti dari bahasa isyarat itu. Kita juga begitu dengan Tuhan. Semakin kita dekat, semakin kita akan kenal hati Tuhan. Kita juga pasti akan kenal maunya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pasti itu tidak mungkin tidak. Pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk hanya merenungkan hal yang sangat sederhana. Ayat-ayat ini Bapak Ibu sudah hafal di luar kepala, ya. Bahkan sudah sering kali Bapak Ibu dengarkan dalam khotbah-khotbah. Bahkan Bapak Ibu juga mungkin sudah sering mengkhotbahkannya. Kita akan membuka Matius pasal 6, ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Ini akan menjadi dasar renungan kita pada pagi menjelang siang hari ini Bapak Ibu. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Nah, boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu, boleh ikuti saya. Kita baca dengan suara yang keras ayat-ayat ini. Matius pasalnya yang ke-6. Perikop kita berjudul hal kekhawatiran. Mulai ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan 2:3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu perhatikan di sana. Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Sampai di sana pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu menyimak baik-baik ayat-ayat yang Bapak Ibu juga sudah bacakan dengan keras pada pagi hari ini, maka kita akan menemukan di sana ada hal-hal yang kontradiktif sebenarnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Perikop kita ini ada kaitannya dengan perikop sebelumnya. Kalau Bapak Ibu melihat Alkitab masing-masing, perikop sebelumnya bicara tentang apa kira-kira Bapak Ibu? Hal mengumpulkan harta. Ya. Jadi Yesus mengajarkan murid-muridnya. Bapak Ibu, ini dari pasal 5 sampai pasal 7 di Injil Matius. Ini disebut sebagai khotbah di bukit. Pada waktu itu ada banyak orang yang mendengarkan Yesus mengajar. Dan ini adalah salah satu pengajaran Yesus. Bagaimana orang-orang itu harusnya menempatkan dengan benar hatinya. Menambatkan dengan benar pikirannya, kehendaknya. Dan ayat-ayat yang barusan kita baca ini memperlihatkan Yesus ingin memberitahu kepada kita yang mana kira-kira yang lebih utama daripada yang lain. Maka di ayatnya yang ke-25 di sana dimulai dengan kata apa? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Kenapa Yesus memulai dengan kata ini? Karena pasti banyak orang khawatir, ya. Banyak orang khawatir. Itu dicari oleh bangsa-bangsa. Apa yang bikin orang khawatir? Soal makanan, soal minuman, soal pakaian, soal kehidupan. Wow, Yesus berkata itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Coba bayangkan. Ya, maka saya memberikan judul pada pagi hari ini, tetap aja di dekat Tuhan. Tetap aja di dekat Tuhan. Karena kalau kita di dekat Tuhan, kita tahu hatinya, Tuhan juga tahu apa yang kita butuhkan. Itu kata Alkitab. Tetapi syaratnya jangan diubah ini ayat-ayat. Ya, Yesus berkata carilah dahulu apa Bapak Ibu? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada satu orang yang menuliskan buku tertib rohani namanya Richard Foster. Saya mengutip pernyataan dia bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu yang perlu akan datang menurut urutannya yang tepat. Keren banget ya. Segala sesuatu yang kita perlukan itu akan mendatangi kita dalam urutannya yang tepat. Siapa yang tahu urutannya? Tuhan loh yang tahu. Kenapa Tuhan tahu urutannya? Karena dia kenal kita. Sekarang pertanyaannya, kita kenal dia enggak? Bagaimana kita bisa kenal Tuhan kalau kita tidak dekat dengannya? Maka ini akan menjadi pertanyaan bagi kita semua sebenarnya, termasuk bagi saya yang mengkhotbahkan hal ini pada siang hari ini Bapak Ibu. Kita kenal Tuhan enggak? Kalau kenal Tuhan harusnya kita enggak khawatir. Karena semua itu akan datang padamu sesuai dengan urutannya yang tepat. Tapi jangan dibalik urutannya ya. Yesus berkata ini dia yang paling penting adalah cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Maka titik pusat dari kehidupan kekristenan itu harusnya ini Bapak Ibu. Terletak pada melekatnya manusia kepada Allah dan kebenarannya. Itu gak boleh diubah. Maka kalau tadi saya katakan ada seorang yang bernama Soren Kierkegaard. Dia berkata begini, apakah dengan aku melayani Tuhan itu menunjukkan bahwa aku dekat dengan Tuhan? Oh tidak. Ya. Kenali dia dulu. Karena kalau orang melayani Tuhan tanpa kenal Tuhan, pelayanan itu akan menjadi kesempatan justru untuk apa? Mengumpulkan banyak untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Untuk cari prestasi. Untuk dikenal oleh orang. Pelayanan. Bapak Ibu, memang kita ini
sepertinya sudah terbagi-bagi gitu ya Bapak Ibu. Ini pasti karena akibat dampak dari pemahaman dalam sejarah gereja. Orang seringkali berkata bahwa namanya pelayanan di gereja itu pelayanan rohani. Pelayanan rohani ini yang lagi khotbah ini pelayanan rohani karena di gereja. Lalu kalau saya dagang, itu bukan pelayanan rohani, itu pelayanan sekuler. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu tidak ada namanya pelayanan rohani dan pelayanan sekuler. Tergantung dari motivasi. Kalau Bapak Ibu bekerja di kantor dan Bapak Ibu tahu bahwa majikan kita itu adalah Tuhan, Bapak Ibu bekerja dengan sepenuh hati, itu pekerjaan rohani. Itu pekerjaan rohani. Tapi kalau ada seseorang yang di gereja melayani dengan luar biasa tapi motivasinya tidak benar, itu pekerjaan sekuler. Maka kita tidak bisa memagari, kalau ada di marketplace itu yang disebut sebagai pekerjaan sekuler. Di sana adalah ladang pelayanan kita. Di sanalah tempatnya kita menjadi duta Kristus bagi dunia ini. Amin Bapak Ibu. Maka dimanapun kita berada, ya kita akan menganggap bahwa itu semua pekerjaan rohani. Karena kita melayani raja di atas segala raja. Ya. Maka titik pusat kehidupan kita harus Kristus. Harus Tuhan saja. Harus betul-betul melekat kepada Dia. Tidak boleh lepas. Karena kalau sudah lepas Bapak Ibu, nah ini bahayanya. Pasti hasilnya akan berbeda. Oke, kita akan lihat selanjutnya Bapak Ibu ya. Kalau bukan Tuhan yang menjadi titik pusat segala usaha manusia, ya slide berikutnya ya. Maka hal ini akan menjadi penyembahan berhala. Oke, lanjut saja. Ya. Itu akan menjadi penyembahan berhala. Nah ini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau kita membaca perjanjian baru secara khusus. Pada waktu Yesus melayani di muka bumi ini. Ada satu hal yang terus ditekankan oleh Tuhan Yesus. Bahkan ini paling banyak diulang-ulang. Yaitu soal harta. Soal kekayaan. Ya. Bapak Ibu kalau membaca perikop sebelumnya. Ya, dari pembacaan kita hari ini. Yesus berkata kita tidak akan mungkin kok bisa melayani dua tuan, bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita melayani Tuhan lalu kemudian melayani Mamon, tidak akan mungkin. Pasti kita akan lebih mencintai yang satu lalu mengabaikan yang lain. Kalau hati kita tertambat kepada Tuhan, pasti Bapak Ibu, ya kita akan melihat yang lain itu urutan yang kesekian. Tapi sebaliknya, kalau harta itu menjadi urutan yang pertama, maka pasti Tuhan itu akan menjadi urutan kesekian. Pasti seperti itu, tidak ada yang bisa sama-sama seperti itu, tidak ada. Ya. Nah ini di dalam konsepnya Alkitab. Bapak Ibu masih ingat pada suatu kali ada seorang anak muda yang kaya, di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22, ya, di sana dicatat hal ini. Pada suatu kali ada seorang anak muda yang kaya, dia datang kepada Yesus. Lalu dia berkata, apa yang harus aku lakukan? Perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup kekal? Ya. Lalu Tuhan Yesus mengingatkan kepada dia, hukum-hukum yang ada dalam hukum Taurat. Karena orang ini penganut agama Yahudi. Dan orang ini berkata begini, aku sudah melakukan semuanya, apalagi yang kurang. Bayangin Bapak Ibu. Orang muda yang kaya ini, dia juga gila-gilaan cari Tuhan loh. Dia mendedikasikan masa mudanya itu untuk apa? Untuk belajar sungguh-sungguh Taurat. Bahkan mungkin dia menjadi orang kaya itu karena apa? Dia ikuti aturan-aturan dalam hukum Taurat. Karena bagi orang Yahudi itu, ya dari kecil mereka sudah diajarkan setidaknya satu keterampilan oleh orang tuanya. Orang tua Yahudi itu diajari oleh para rabi Yahudi. Ya, kalau engkau tidak mengajarkan satu keterampilan kepada anakmu, engkau sedang membesarkan seorang maling. Makanya anak-anak Yahudi itu pintar-pintar dan rajin-rajin. Karena itu adalah hukum di dalam agama mereka. Harus punya keterampilan. Maka ini anak muda ini belajar sungguh-sungguh, kerja keras sungguh-sungguh. Bapak Ibu, ya. Tetapi Yesus tahu ada sesuatu yang mengikat dia, yang membuat dia tidak bisa move on.
Dia pikir dia sudah melakukan segala-galanya. Dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia menghormati orang tuanya. Tapi bukan berarti kalau sudah melakukan itu lalu kemudian boleh tidak melakukan yang lain. Yesus tahu ada sesuatu yang dia simpan, dia sembunyikan dalam hatinya. Maka Yesus kemudian berkata kepada anak muda ini, pergi, ya, pulang ke rumahmu, jual apa yang kau punya, berikan kepada orang miskin, lalu engkau datang kemari ikut aku. Bapak Ibu, jarang loh kita baca Alkitab lalu Tuhan Yesus suruh orang kaya itu jual hartanya. Enggak. Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, Bapak Ibu membaca Injil Lukas, banyak perempuan-perempuan kaya itu yang melayani Yesus dengan murid-muridnya dengan harta mereka. Yesus enggak suruh jual harta mereka. Tetapi khusus bagi satu anak muda yang kaya ini, Tuhan tahu bahwa itulah yang akan menghambat langkah dia menuju ke kerajaan sorga. Itulah yang membuat dia tidak mengenal Allah dengan benar. Kenapa? Karena dia mendua. Hatinya terikat pada kekayaannya. Maka pada waktu itu Bapak Ibu Alkitab katakan, pulanglah anak muda ini dengan susah hati, dia wajahnya sedih. Kenapa? Karena hartanya banyak. Hartanya banyak. Maka kalau kita melihat di dalam Alkitab Bapak Ibu, Allah cuman bisa disandingkan itu dengan kekayaan. Ya, dengan materi, dengan apa yang dimiliki, dengan mamon. Bayangkan, karena ternyata kalau sudah soal memilih harta atau Tuhan, itu pilihan yang sulit bagi manusia. Bayangkan aja Bapak Ibu. Bagi manusia itu adalah pilihan yang sulit. Maka cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Wah, terus itu diulang-ulang itu, terus diulang-ulang. Ya. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Jangan berpikir bahwa orang yang punya banyak itu lalu kemudian tidak khawatir. Dan orang yang sedikit itu, ya, lalu kemudian tidak serakah. Orang yang punya sedikit bisa serakah enggak Bapak Ibu? Bisa enggak hatinya tertambat di situ? Justru katanya yang cuman punya sedikit itulah yang seringkali justru mencintai apa yang dia punya. Dikit-dikit lihat m-banking. Ya, udah sejutanya enggak bertambah-tambah tapi dilihat melulu tuh. Hatinya di situ terus. Ya. Di situ terus buka lagi. Di mana hatimu berada? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, ya. Cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Bapak Ibu, saya kasih kesaksian sedikit. Waktu pelayanan di Kalimantan Tengah Desember lalu, ada satu gereja Bapak Ibu, gembalanya juga perempuan, masih sangat muda. Dia itu menggembalakan di hutan. Jadi ini adalah gereja Betel Indonesia pertama di kampung itu Bapak Ibu. Waktu dia menggembalakan di sana, gerejanya itu kecil kayak gubuk. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati supaya gereja ini bisa direnovasi. Ya, jemaat itu sangat-sangat miskin, sangat miskin. Bapak Ibu, tetapi dengan pertolongan Tuhan mereka bisa renovasi itu gereja. Jadi dia buatkan kaca lah ceritanya di depan gereja supaya kelihatan lebih agak bagus sedikit. Tapi gara-gara dia pakai kaca dan jemaat itu rata-rata semua perempuan Bapak Ibu. Perempuan. Maka itu gereja bukan disebut GBI tapi gereja Jablay. Waduh, pokoknya orang kalau lewat mau kemana? Ke gereja Jablay. Kenapa? Karena di situ jemaatnya perempuan semua. Terus di depan gereja dipakein kaca gitu. Jadi orang berpikir, wah itu perempuan-perempuan gak benar di situ. Kenapa? Itu gerejanya pakai kaca. Disebutnya gereja Jablay. Dia marah banget, dia bilang, Tuhan pokoknya aku mau rubah ini gereja. Aku tidak mau ini gereja disebut gereja Jablay gitu. Tuhan kirimkan di sini jemaat-jemaat pria. Sampai dia berdoa gara-gara jemaatnya perempuan semua. Tuhan dengar doanya Bapak Ibu, akhirnya mereka bisa renovasi lah itu gereja Jablay itu Bapak Ibu. Bikinlah lebih bagus lagi. Tapi karena memang pada dasarnya orang di kampung tidak suka dengan ada gereja di sana. Maka mereka bilang, wah dari Jablay jadi gudang. Karena itu gereja bentuknya katanya gudang.
Satu kali dia pergi ke gereja terus dia lihat-lihat, dia bilang, Tuhan, ternyata memang betul kata orang kampung. Ini gereja kayak gudang. Aku gak mau gereja kayak gini Tuhan gitu. Dia berdoa lagi, Bapak Ibu bayangkan itu jemaat yang miskin. Dia ajak mereka doa puasa. Kita gak mau ini gereja disebut gereja gudang. Kita bikin ini gereja bagus. Waktu saya pergi kemarin mereka lagi siap-siap untuk pasang plafon Bapak Ibu. Dan itu udah gak ada kelihatan lagi bentuknya gereja jablay atau gereja gudang. Itu luar biasa. Bapak Ibu mulai dari mana? Mulai dari jemaat yang membuka mereka punya tangan untuk berkorban. Wow, gak punya apa-apa loh itu jemaat itu. Miskin Bapak Ibu, tetapi hati mereka kaya akan kemurahan. Mereka belajar memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan tidak menambatkan hatinya pada yang cuma sedikit yang mereka punya. Keren banget. Dan mereka bisa melihat, mereka happy banget karena di gereja itu ada toiletnya Bapak Ibu. Ya, karena tidak semua rumah ada toilet. Jadi senang datang ke gereja karena di gereja ada toilet. Bayangkan Bapak Ibu betapa sukacitanya orang-orang di sana. Oke, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa mereka bisa sampai seperti itu? Karena mereka mengenal Allah yang mereka layani. Ya, apapun yang terjadi mereka kenal. Bapak Ibu kalau kita kenal siapa yang kita layani, kita tidak bakalan gagal paham. Kita tidak bakalan salah fokus. Seperti yang Yesus katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka mereka berani loh memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, tidak diiming-imingi, oh nanti akan mendapatkan 100 kali lipat, enggak. Karena mereka melihat bahwa ini adalah bagian dari tempat peribadatan di mana mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Setiap hari Minggu di sana. Mereka happy banget memberi untuk Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa kebenaran sederhana yang saya ingin kita renungkan pada pagi hari ini. Ketika kita dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan gagal paham. Amin Bapak Ibu. Kalau orang-orang yang tidak kenal Tuhan kata Alkitab, yang mereka cari adalah kebutuhan mereka. Emang gak boleh Bu? Ya bolehlah, haruslah. Tuhan memberikan kepada kita justru kecerdasan supaya kita bisa bekerja. Ya. Tapi Bapak Ibu kita tidak salah posisikan yang mana yang lebih penting. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kita akan tahu yang mana kira-kira yang paling penting dalam hidup. Apa motivasi ketika kita bekerja? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu hati Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, maka tidak ada orang Kristen yang malas. Saya yakin itu, tidak ada orang Kristen yang malas. Kenapa? Karena orang Kristen tahu tanggung jawabnya di tengah-tengah dunia ini. Ada orang yang berkata, aduh kan Alkitab bilang Bu, ya kita itu diberkati pada waktu tidur. Memang orang Kristen ini pinter banget ambil ayat Alkitab. Lalu kemudian dipakai untuk membenarkan diri. Lihat dulu konteksnya. Ya, lihat dulu orang seperti apa yang diberkati Tuhan pada waktu tidur. Pasti pada waktu dia melek. Dia melakukan kebenaran, dia melakukan tanggung jawabnya. Bahkan ketika dia tidur pun Tuhan mikirin dia. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak ada orang Kristen yang malas. Yang kerjaannya doa 24 jam. Lalu berharap kemudian tingkap langit terbuka lalu kirimkan beras. Pasti dia akan rajin bekerja. Ya. Maka Bapak Ibu saya ingin membawa kita untuk merenungkan ini sedikit aja lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita punya fokus yang benar, kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan menerima apa yang kita miliki ini sebagai pemberian Allah. Semua yang kita punya itu sebagai pemberian Allah. Ya. Bukankah itu yang sebenarnya Yesus ingin tekankan kepada murid-murid? Kenapa kamu khawatir? Ya. Itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu yang tahu hati Tuhan, masa kamu gak tahu bahwa dia Bapak yang baik? Yang mampu untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu. Maka dengan kita menerima apa yang dimiliki, kita miliki sebagai semuanya itu pemberian Allah. Ya, Bapak Ibu, kita akan tahu bahwa kita bergantung kepada Allah bahkan untuk unsur-unsur yang paling kecil di dalam dunia ini. Ya, air, udara, betul enggak Bapak Ibu? Ya, matahari, wow. Kita bergantung kepada Tuhan dan mensyukuri semuanya sebagai pemberian Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih bisa makan,
Benar enggak Bapak Ibu? Masih ingat waktu COVID? Mau makan pasta kek, mau Indomie. Siapa yang bisa bedain rasanya kalau lagi COVID? Hah? Mau berusaha cium-cium aja kita nggak tahu. Kita nggak bisa cium. Bedanya apa itu makanan harum kita nggak bisa cium Bapak Ibu. Kita nggak bisa rasa. Mau dibawa ke restoran yang termahal sekalipun Bapak Ibu. Kita nggak tahu kita lagi makan apa. Yang kita tahu ya itu dia menunya. Tapi kita nggak bisa rasain. Maka kalau Bapak Ibu pagi ini makan bubur ayam masih kerasa gitu buburnya. Ya bumbunya. Bersyukur nggak? Bersyukur. Ya. Kita bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu kita belajar dari Paulus. Dalam Filipi pasal 4 ayat 12 Paulus bilang begini. Aku mencukupkan diriku dengan apa yang ada. Aku mencukupkan diriku dengan pada waktu kelimpahan maupun pada waktu kekurangan. Belajar mensyukuri segalanya. Kenapa? Wow, wong Paulus itu melayani Tuhan kok. Dia tahu kalau dia kelebihan, itu pasti Tuhan izinkan. Tapi pada waktu dia kekurangan, itu juga pasti Tuhan yang izinkan. Amin Bapak Ibu. Maka kita berusaha untuk menata apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mensyukuri segala-galanya. Saya membawa kita untuk melihat dua ayat Bapak Ibu. Tiga ayat sorry. Amsal pasalnya yang ke-30. Amsal pasal 30. Mari Bapak Ibu kita buka bersama-sama. Amsal pasalnya yang ke-30. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu sudah ketemu? Amsal pasal 30 ayat 7 sampai ayat 9. Di sana dikatakan seperti ini, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati, Bapak Ibu perhatikan, makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Dan kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Wow, ya. Ini adalah satu hal yang didoakan oleh Agur bin Yake. Dia minta Tuhan, berikan kepadaku makanan yang menjadi bagianku. Gitu. Nah inilah yang harus kita doakan tiap pagi kepada Tuhan. Tuhan kasih aku bagianku Tuhan. Ya, jangan biarkan aku mengambil bagian orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, jangan pernah bawa pulang uang di rumah hasil penipuan. Jangan pernah bawa uang pulang ke rumah hasil melakukan ketidakadilan. Jangan pernah bawa pulang uang ke rumah hasil kecurangan. Itu tidak akan pernah menjadi berkat karena memang itu bukan berkat dari Tuhan. Lalu berpikir, oh kalau tidak begitu bagaimana aku bisa menyekolahkan anak. Sekarang cari kerja yang haram aja susah katanya, apalagi yang halal. Enggak akan mungkin bagi orang percaya. Tidak akan mungkin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu. Ya, kalau kita bersyukur untuk apapun yang kita terima. Pak Bu, bukan jangan bawa pulang uang hasil ketidakadilan ke rumah. Jangan mengambil uang atau menghasilkan uang dari ketidakadilan. Nanti ibu-ibu berpikir, oh ya yang penting kan gak boleh bawa pulang ke rumah dong. Ya, jadi boleh dong ku habiskan di luar gitu. Bukan tentang itu Bapak Ibu, tapi tentang prinsip kita. Mengelola berkat mau berapapun itu di tangan kita. Percayalah Bapak Ibu, itu seperti 5 roti dan 2 ikan yang akan mencukupkan kebutuhan keluarga kita. Pasti itu Bapak Ibu, pasti itu. Ya, maka kita belajar mendekatkan diri, tetap dekat kepada Tuhan. Apapun juga yang terjadi, masakan Tuhan tidak membukakan berkat bagi kita yang membutuhkan. Amin Bapak Ibu. Kita bergantung sepenuh kepada Dia. Maka syukuri apapun yang kita punya sekarang ini. Syukuri kalau masih bisa melihat. Syukuri Bapak Ibu kita masih bisa berjalan. Syukur kalau kita masih bisa pegang sesuatu. Syukur kalau kita masih bisa mendengar. Syukur kalau kita masih bisa berbicara. Syukuri semua itu sebagai pemberian Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke, hal yang berikutnya. Ya, slide berikutnya. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat yang barusan kita baca ini, Bapak Ibu, ya. Kita sadari bahwa apa yang kita punya ini adalah urusan Allah
dan tidak bergantung pada usaha manusia. Nah, ya, ini juga jangan sampai salah dimengerti Bapak Ibu ya. Artinya bahwa kita itu bersandar berserah sepenuh pada providensia Allah. Tadi saya katakan bahwa kalau kita kenal Tuhan, itu adalah Allah pekerja. Ya, Allah tidak pernah berhenti bekerja Bapak Ibu. Tuh kata Alkitab, tapi kan Allah berhenti bekerja pada hari keberapa? Hari ke-7 istirahat kan? Ya, Allah beristirahat bekerja dari mencipta. Tapi Allah tidak berhenti bekerja dari memelihara. Coba kalau Allah pada waktu itu tidak memelihara kita. Allah berhenti, jangankan 1 hari. Ya, sepersekian detik. Bayangkan apa yang terjadi ya pada alam semesta ini. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Allah berhenti dari mencipta. Ya, makanya kita punya ya perhentian hari istirahat. Tapi Allah terus mengawasi, Allah terus mengendalikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Bapak Ibu. Maka kalau ada orang Kristen yang tidak bekerja, orang Kristen yang tidak mengerti tanggung jawabnya sebagai orang yang harusnya bekerja di tengah-tengah dunia ini, maka dia tidak kenal siapa yang dia sembah. Amin Bapak Ibu. Menyadari apa yang dimiliki adalah urusan Allah dan tidak bergantung pada usaha manusia. Kalau kita melihat apa yang Yesus katakan, yang lain itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Tuhan tahu kok kebutuhanmu, burung di udara aja ya tidak menabur, tidak menuai. Buktinya Tuhan pelihara, iya enggak? Bunga di padang gak memintal, Tuhan dandanin. Oh kalau begitu sama dong kayak kita Bu, kita kan anak raja, ngapain kita kerja? Ya, burung di udara aja gak menabur kok. Buktinya Tuhan pelihara. Jangan salah, burung itu gak cuma diam di sarang, ya, dia juga cari makannya. Amin Bapak Ibu. Maka kita punya bagian kita yang harus betul-betul kita usahakan. Ada orang yang berkata begini, ya, wah ini kan karena saya kerja keras makanya ya saya bisa mencapai sampai seperti ini. Oh iya, tapi bukankah kesempatan bekerja itu Tuhan yang bukakan? Tapi ada orang yang lain beda lagi. Ya, minta berkat dari Tuhan, minta berkat dari Tuhan. Begitu ya, Tuhan kasih aku pekerjaan. Ya, giliran Tuhan kasih pekerjaan gak bekerja dengan baik. Dikit-dikit ngeluh. 1 tahun kita ada berapa minggu ya? 52 minggu, 52 CV-nya. Ya, setiap minggu pindah kerja. Setiap kali melamar kerja, hebat banget ini. Pengalaman kerjanya di 52 perusahaan selama 2023. Oh kenapa pindah-pindah terus Pak? Habis di sana gajinya kecil, terus kenapa 2 minggu lalu pindah dari sana? Habis teman kerjanya enggak oke. Loh lalu kemudian kenapa pindah dari sana? Bagaimana Tuhan bisa memberkati kita? Ya, pindah melulu. Bagaimana gajinya mau gede? 1 minggu udah pindah. 1 minggu udah pindah. Jadi pengalaman kerjanya paling banyak Bapak Ibu. 52 perusahaan itu 1 minggu. Keren banget kan? Ya. Seringkali orang Kristen berdoa minta pekerjaan tetapi ketika diberikan pekerjaan ngeluh terus kan. Capek. Ya. Kita minta makan, Tuhan berkati aku, berikan kepadaku makananku pada hari ini. Ya enggak? Waktu mau makan kita mengucap syukur. Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Pas amin ngomel. Ya tempe lagi. Gitu ya. Di mana rasa syukurnya orang Kristen? Maka kita menyadari bahwa apa yang kita miliki semua itu urusan Allah. Kalaupun Tuhan kasih kita kesempatan kerja, belajarlah di situ untuk apa? Ya, belajar setia di situ. Ya, amin Bapak Ibu. Waduh Bu, tapi yang itu Bu, dia sikut kanan, terserah dia. Ya, pokoknya kita tahu kalau kita kenal Tuhan, Tuhan pasti kenal kita. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tidak pernah ada orang percaya yang disembunyikan Tuhan di tempat kerja. Pasti itu. Kalau hidupnya benar, sekali waktu Tuhan akan munculkan. Maka kita belajar setia aja dengan apa yang Tuhan percayakan. Amin. Maka kita bersyukur dengan providensia Allah. Bersyukur Bapak Ibu dengan pekerjaan yang Tuhan berikan. Saya senang dengan Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Di sana dikatakan, apapun juga yang kau jumpai dengan tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Kerjakan, kenapa? Enggak selamanya kita ada di situ. Amin enggak?
Emang Pak Gembala akan jadi gembala selamanya? Ya, kalau Tuhan suruh pindah ke tempat lain, pasti ikut juga kan Pak? Ya, benar enggak? Oh, ya. Artinya apa? Ya kalau misalnya Tuhan kasih kesempatan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Bapak Ibu mungkin sekarang di kantor jadi manajer. Kalau kita tanda tangan cek kita punya bawahan gak gajian. Ya. Tapi apa itu akan selamanya begitu? Sekali waktu ada orang yang akan menggantikan kita di sana. Ya. Kalau sudah tidak ada di situ posisi, kita sudah tidak ada di posisi itu. Jangan-jangan orang udah gak cari kita. Benar enggak? Ya. Kita lewat aja dia udah gak nyapa. Kenapa? Udah gak butuh. Tapi Bapak Ibu kita meninggalkan warisan yang sangat luar biasa. Kalau kita ada di satu posisi dan kita bekerja dengan maksimal di sana. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kita pasti akan dikenang. Kita akan menjadi Ebenezer. Wow, dulu waktu ada manajer namanya ini. Luar biasa loh pekerjaannya. Ya, amin Bapak Ibu. Ya. Karena kita tahu bahwa itu semuanya dari Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, kita sadar bahwa kita tuh punya tanggung jawab atas kehidupan sesama dan semesta. Ini yang akan membuat kita gak khawatir. Kita tidak akan melihat orang lain sebagai saingan. Bapak Ibu, saya tidak hanya mengatakan bahwa ini hanya sebatas pada uang yang ada di rekening Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian kita berkata, oh ada titipan orang di sana. Titipan Tuhan untuk orang di sana. Ya. Bapak Ibu, ketika kita tadi di nomor 2, saya belajar satu hal di sana begini. Seringkali ada orang-orang Kristen yang tidak siap ketika Tuhan menitipkan berkat untuknya. Berkat pekerjaan, orang Kristen gak siap. Berkat kesehatan, orang Kristen gak siap. Ya. Tidak memanage semuanya dengan baik. Berkat uang, orang Kristen seringkali gak siap. Berdoa minta berkat, tetapi tidak mengelola keuangan dengan baik. Gitu ya. Minta Tuhan berkati supaya bisa biayai anak sekolah. Gimana bisa biayai anak sekolah? Ya setiap kali ke mall belanja, nggak masak makan terus di mall. Itu kan sebenarnya untuk biaya anak sekolah. Kalau bisa Tuhan mau bilang begitu. Artinya apa? Harus bisa memanage apa yang Tuhan percayakan. Seringkali orang percaya tidak siap untuk mengelola berkat Tuhan di dalam dirinya. Tapi juga yang ketiga, seringkali orang Kristen tidak siap untuk apa? Untuk mengelola berkat orang lain yang dititipkan kepadanya. Kalau kita punya sesuatu Bapak Ibu, kita harus berkata, Tuhan ini punya siapa di tangan saya? Ya. Termasuk ilmu yang kita punya Bapak Ibu. Ya. Ilmu yang kita punya. Makanya tadi saya katakan bukan hanya terbatas pada uang yang ada di rekening kita. Kalau Tuhan suruh kasih. Tapi kalaupun Tuhan tidak suruh kasih, kita tahu bahwa itu bagian orang lain. Ada orang kaya karena punya banyak jor-joran kasih orang. Apakah memang seperti itu? Ya, justru kita harus minta hikmat Tuhan. Tuhan, ini uang yang Tuhan percayakan ini, titipan ini untuk siapa? Harus, kenapa? Karena itu semua punya Tuhan. Jangan karena kita punya banyak kita asal kasih. Ya, amin Bapak Ibu. Kita jor-joran. Ilmu, jangan sampai untuk diri sendiri. Kita kalau makan di restoran lalu kemudian ayam gorengnya enak. Ayo ibu-ibu pernah gak? Dia tanya sama yang punya. Ci, enak banget Ci itunya ayamnya Ci. Boleh gak bagi resepnya? Ayo berapa banyak yang mau bagi resep? Hah? Bisa aja bilang, aduh maaf ya ini resep keluarga. Yang boleh tahu cuman anak. Makanya kalau Bapak Ibu mau tahu, anak Bapak Ibu kawin sama anaknya dia. Supaya Bapak Ibu bisa dapat resepnya. Ya. Tapi seringkali orang pelit dengan ilmu. Resep ayam goreng dibawa sampai mati. Supaya apa? Legend gitu loh. Itu dulu di gang sana itu loh dekat Roxy. Itu ada enci-enci jual ayam, gak ada yang tahu bumbunya. Itu orang paling malang di dunia ini. Ya, kenapa? Tidak berbagi ilmu. Padahal sebenarnya Tuhan berikan kemampuan untuk berbagi kepada orang lain. Lah kalau saya bagi nanti dia tahu saya punya resep, berkat buat saya berkurang dong Bu. Percayalah berkat dari Tuhan kok. Bu, tapi waktu saya kasih tahu dia ilmu saya, dia buka rumah makan di samping rumah makan saya Bu. Ya, rumah makan saya namanya Sinar Kasih, dia bikin Sinar Kasih baru. Ya gitu ya. Cuman beda di barunya Bu. Percayalah mau dia buka di sampingmu, ya berkatmu tetap akan ada. Karena itu berkat porsinya sudah pas dari Tuhan. Kita tidak akan berkurang berkat kita karena kita bagi, kita punya ilmu untuk orang lain. Maka terus bagi apa yang kita tahu, potensi apa yang Tuhan percayakan, karunia apa yang Tuhan titipkan.
Berkat apa yang ada dalam genggaman kita, percayalah Bapak Ibu, itu ada bagian orang lain di sana. Ya, maka kita tidak akan melihat orang lain saingan. Ya. Lalu kita mau cuman di sini toko roti, ya dari zaman dulu. Nanti akan ada roti lagi yang lebih dulu lagi, dia muncul di situ. Tapi kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita kenal hati Tuhan. Kita tidak akan terganggu, mau dia buka di depanku kayak ya jual roti, dia buka toko roti di depanku. Kita nggak peduli, udahlah lebih baik bersahabat. Ya nggak Bapak Ibu? Bu Ivon ini bukan pedagang sih, jadi asbun aja gitu ya. Yang saya tahu standar Alkitab Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah salah dengan berkatnya. Tetapi yang salah adalah kalau orang percaya tidak berbagi kepada orang lain. Ilmunya tidak dibagi, potensinya tidak dibagi. Ya, buka bengkel Bu, saya ajarin dia caranya Bu. Dia buka bengkel di samping bengkel saya Bu. Ya, pelanggan saya dia bawa ke situ. Percayalah, pasti ada berkatmu secara tersendiri. Amin Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu saya diberkati dengan satu statement otium sanctum. Ini adalah kata-kata dalam bahasa Latin. Ini adalah satu istilah yang menunjukkan kepada keseimbangan hidup kita. Ya, bagaimana ketika kita itu bisa mengalami keteduhan, bisa tenang walaupun hidup ini rasanya sibuk banget. Apalagi di Jakarta ini semua serba tergesa-gesa. Tetapi kita bisa mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Kita bisa mendapatkan kedamaian. Bahkan kita bisa mendapatkan kenikmatan ketika kita bekerja seharian. Itu otium sanctum. Ya, maka Bapak Ibu kita cuma bisa mendapatkan ini. Ini hanya diberikan kepada orang-orang yang tahu dan mengenal siapa Tuhan di dalam hidupnya. Maka kita bisa kita akan tenang lihat orang ya tambah tinggi. Aduh Bu, sama-sama kami masuk loh di perusahaan itu. Sekarang dia udah manajer, saya masih ada di dapur Bu. Oh tapi kan itu kamu punya passion, bekerjalah di sana dengan setia. Dia sikut kanan sikut kiri, percayalah Tuhan tidak akan pernah menyembunyikan orang benar di tempat kerja. Walaupun mungkin sekarang dia melejit lebih tinggi, Yusuf juga mengalami hal itu. Seperti tertinggal puluhan tahun, tetapi Tuhan munculkan tepat pada waktunya. Maka otium sanctum aja ya. Kita memiliki keseimbangan hidup dan merayakan hidup bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terakhir, udah slide yang terakhir ini. Udah kepanjangan saya Bapak Ibu ya. Slide terakhir. Oke. Kita lihat sama-sama Nehemia pasalnya yang ke-8 ayat 11. Bapak Ibu, ayo kita baca bersama-sama kalimat yang terakhir. Kalimat terakhir saja dari kata jangan kamu bersusah hati. Oke, 2, 3. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, itulah perlindunganmu. Bapak Ibu saya membaca satu buku berdasarkan Nehemia pasal 8 ayat 11. Dia kupas tentang bagaimana kita merayakan hidup. Keren banget. Hidup itu harus dirayakan. Jangan karena kita orang Kristen lalu kemudian sudah lupa caranya bahagia. Udah gak bisa tersenyum begitu ya. Karena orang Kristen jadi jaim masuk ke gereja kalau bisa. Jaim begitu, itu adalah kita punya hak untuk bahagia. Coba lihat kanan kiri. Bapak Ibu ayo bilang, Pak jangan lupa bahagia Pak. Bu jangan lupa bahagia. Ya, masih ingat Yesus berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Karena bahagia itu adalah hak kita. Jangan lupa bahagia Bapak Ibu. Tetapi kita hanya bisa menemukan kebahagiaan kalau kita tetap dekat dengan Dia. Sumber kebahagiaan itu. Amin Bapak Ibu.